Karena kamu ada di dalam Kristus, aku telah menjadikan kamu ahli waris dari semua janjiku. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Dalam masyarakat Romawi, ketika seorang pemuda menjadi cukup dewasa untuk dianggap seorang dewasa, ia menanggalkan pakaian anak-anaknya dan mengenakan toga orang dewasa. Peralihan ini menunjukkan bahwa ia memiliki kewarganegaraan dan tanggung jawab orang dewasa. Setelah menjelaskan perubahan vertikal yang dibawa oleh anugerah, sekarang Paulus menunjukkan efek horizontalnya ketika dia menyatakan bahwa kita semua adalah satu di dalam Kristus. Di dalam Kristus, perbedaan manusia kehilangan signifikannya. Terlepas dari ras, profesi, atau jenis kelamin, semua yang datang kepada Kristus harus datang dengan cara yang sama, melalui iman dan pertobatan. Akibatnya, dengan terhapusnya semua perbedaan, semua orang percaya dipersatukan di dalam Kristus. Pertama-tama, hukum tidak pernah bisa membenarkan orang berdosa yang bersalah. Masalahnya adalah tidak ada orang yang benar. Hanya melalui iman kepada Yesus Kristus, orang berdosa dibenarkan ataupun dinyatakan benar di hadapan Allah. Lebih jauh lagi, hukum tidak pernah bisa memberikan seseorang kesatuan dengan Tuhan. Ada pagar di sekeliling tabernakel dan selubung antara tempat kudus dan tempat maha kudus, sehingga hukum tidak pernah membuat kita menjadi ahli waris Allah. Terus kok sekarang bisa jadi ahli waris Allah? Paulus menuliskan 3 perubahan yang terjadi dengan adanya karya penyelamatan Yesus. Pertama, semua orang yang percaya kepada Kristus menjadi anak-anak Allah. Yang kedua, semua orang percaya adalah satu di dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, orang yang percaya kepada Kristus adalah keturunan Abraham. Orang yang percaya kepada Kristus adalah keturunan Abraham, harfiah benih. Menjadi milik Kristus melalui iman juga berarti menjadi anak-anak atau keturunan Abraham dan diberkati menjadi pewaris bersamanya sesuai dengan janji Allah. Seperti yang Paulus nyatakan sebelumnya, Kristus adalah benih Abraham. Oleh karena itu, berada di dalam Kristus membuat orang percaya menjadi bagian dari benih itu dan pewaris janji Abraham. Setiap janji yang dulu Allah buat kepada Abraham, sekarang menjadi milik kita, karena kita adalah milik Yesus Kristus, dan sekarang menjadi ahli waris sesuai dengan janji itu. Setiap janji yang Allah buat kepada Abraham adalah bagian dari warisan rohani Anda sendiri. Maka ketika Tuhan berkata kepada Abraham bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa dan menjadi berkat bagi banyak orang, Anda adalah bagian dari janji itu. Marilah berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih bahwa kami adalah milik Kristus, sehingga kami menjadi keturunan rohani Abraham yang berhak menjadi ahli waris sesuai dengan janji-Mu. Terima kasih bahwa kami telah Kau selamatkan oleh kasih karunia, dan Kau janjikan warisan yang tidak dapat rusak, tidak ternoda, dan yang tidak akan pudar yang Kau sediakan untuk kami di surga. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Please consider to hit the like, share, and subscribe button so that this video can reach many more people who needed to hear this.